Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang tentang tanggung jawab nih. Kalau misalnya kita sudah menerima beasiswa, tentu ada beberapa tanggung jawab yang harus kita lakukan gitu selama kuliah. Bisa diceritakan nggak sih hal-hal apa saja yang harus dilakukan atau diselesaikan selama kita memperoleh beasiswa, misalnya LPDP ataupun beasiswa unggulan? Mungkin Mas Darmawansa kali ya, gimana nih Mas pendapatnya? Kalau masalah tanggung jawab, kita memang kalau di BU tuh kita harus melaporkan setiap progres akademik kita setiap semester. Apa yang sudah kita, berapa nilai kredit yang kita ambil, apa kendalanya, dan lain-lain. Jadi setiap semester itu kita harus melaporkan melalui portal Kemendikbud. Kalau tanggung jawab lebih ke sana, tapi juga saya pengen sebenarnya untuk BU ini berbeda dengan LPDP ya. Saya mau terus terang dulu bahwa mungkin LPDP mereka disupport secara finansial, tidak hanya living cost tapi juga untuk research, ya kan ya. Sedangkan kalau kami di BU itu benar-benar tidak ada hanya living cost dan juga tentunya tuition fee dari kampus, tapi kami tidak mendapatkan fasilitas untuk penelitian misalnya. Jadi kalau misalnya mau konferensi, mau publikasi segala macam, itu merupakan keinginan pribadi kita. Nah, karena BU tidak mengcover itu, mau tidak mau memang saya punya niatan sendiri ya, ketika ada konferensi saya ikut dengan biaya sendiri, walaupun itu biaya dari BU. Nah, itu juga saya laporkan, karena menurut saya itu bagian dari dedikasi kita juga. Kita penerima beasiswa tertentu, dan kita pengen melaporkan sesuatu juga lebih dari mahasiswa biasa saja yang mendapatkan beasiswa yang sama. Oke, berarti antara beasiswa unggulan dan LPDP sepertinya ada perbedaan gitu ya. Gimana nih Mas Mansur? Apakah ada perbedaan juga di LPDP? Apa perbedaannya dengan beasiswa unggulan? Ya, mungkin perbedaan yang disampaikan oleh Mas Darwansa mengenai yang tadi di BU mungkin mendapatkan living allowance itu, sedangkan kita masih ada tunjangan-tunjangan yang lainnya seperti book allowance, kemudian uang penelitian dan lain sebagainya gitu. Dan tentu itu juga kita memiliki tanggung jawab yang lebih gitu kan kepada LPDP. Kalau saya pribadi sih menganut sistem simbiosis mutualis ya. Jadi kayak LPDP itu udah memberikan apa yang menjadi hak kita, dan kita juga memberikan tanggung jawab kita kepada LPDP, yaitu yang menyelesaikan studi dengan cepat dan sebagainya. Apalagi untuk S2 ini dibatasi waktunya yaitu hanya 24 bulan, dan untuk S3 yaitu sekitar 36 bulan atau 4 tahun gitu, dan untuk S2 2 tahun. Dan kita juga tetap sama seperti BU juga, kita mengupdate perkembangan studi kita. Kalau di kita namanya ada Simonev, akun Simonev. Jadi di sana kita update juga mengenai perkembangan studi, baik itu misalnya di semester ini, kemudian rencana di semester depan pun bahkan sudah kita rencanakan dan sudah kita sampaikan kepada LPDP di akun tersebut. Update juga mengenai perkembangan studi, baik itu misalnya di semester ini, kemudian rencana di semester depan pun bahkan sudah kita rencanakan dan sudah kita sampaikan kepada LPDP di akun tersebut. Jadi tanggung jawabnya itu menyelesaikan studi dengan tepat waktu. Oke, berarti sama-sama harus menyelesaikan studi tepat waktu juga ya. Oke nih, lanjut. Salah satu persyaratan mendaftar beasiswa seperti itu, salah satunya itu IPK nih. IPK nih yang paling sepertinya yang paling apa ya, lumayan ini, karena seperti yang saya tahu, yang kita tahu bahwa 3, ke atas gitu minimal IPK untuk mendaftar beasiswa. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Kak Dita nih meraih IPK sempurna. Nah, gimana nih Kak caranya supaya bisa meraih IPK sempurna? Saya ralat ya, Mbak Sheila ya. Untuk IPK sempurna dulu hanya 1 semester di S1 saat itu. Lalu setelah itu predikat lulusan terbaik, saat itu IPK saya 3,89. Kalau saat ini masih dirahasiakan ya, karena nggak enak juga. Rahasianya adalah ya kita harus study oriented sih. Saya jujur ini saya tipikal mahasiswa yang study oriented. Mulai organisasi pun saya ketika masuk dulu S1, ketika masuk di semester 3.
Jadi trik saya adalah pertama saya jajaki, karena SMA dengan perguruan tinggi kan berbeda segala hal. Jadi saya jajaki dulu, saya adaptasi dulu bagaimana sih ini proses pembelajaran, proses kuliahnya seperti apa. Apakah saya terlalu berat dengan SKS seperti ini? Apakah bagaimana? Kalau terlalu berat saya harus apa? Nah, ketika semester 3 saya sudah mulai bisa sudah mulai tahu alurnya seperti apa. Jadi semester 3 saya baru mulai organisasi di semester tersebut. Jadi study oriented dan kerjakan segala sesuatu itu dengan sebaik mungkin. Gitu aja. Oke, berarti benar-benar harus fokus ya, gitu ya, fokus belajar. Nah, seperti yang kita tahu nih, banyak teman-teman mahasiswa yang mungkin jurusan S1 dan S2-nya itu tidak linear seperti itu. Nah, apakah misalnya S1-nya dan S2-nya itu jurusannya tidak linear, apakah masih bisa mendaftar beasiswa atau ada persyaratan yang harus dipenuhi atau bagaimana nih? Mungkin saya ke Kak Darmawansa nih. Saya salah satu orang yang tidak linear sebenarnya. Karena S1 saya adalah pendidikan bahasa, S2 saya di UN-nya adalah teknologi pembelajaran. Tapi sepanjang, menurut saya tidak masalah kalau di BU, sepanjang kita bisa meyakinkan kepada reviewer dan juga pihak BU bahwa jurusan kita ambil itu masih sesuai dengan ruang lingkup dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Karena kan memang BU ini kan di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan mereka punya beberapa ruang lingkup bidang yang mereka akan mensponsori dengan melalui beasiswa BU. Jadi kalau saya sih masih dari levelnya masih sama karena masih sama-sama pendidikan gitu, walaupun bidangnya berbeda. Tapi ketika itu saya tidak merasakan ada masalah yang terlalu besar karena perbedaan tidak linearnya pendidikan saya, karena malah pendidikan bahasa saya malah sangat mensupport ketika saya kuliah teknologi pembelajaran di UNY begitu. Karena saya fokusnya jadinya pembelajaran bahasa dengan menggunakan teknologi. Jadi nggak masalah sih, it's okay. Oke, berarti kesimpulannya tetap bisa ya, masih bisa untuk mendaftar beasiswa walaupun S2-nya tidak linear seperti itu. Jadi buat teman-teman jangan takut dulu nih, aduh aku S1 sama S2-nya nggak linear nih, bisa nggak ya kayak gitu. Oke, lanjut nih. Ada hal menarik juga dari Kak Mansur nih. Saya lihat di CV-nya bahwa Kak Mansur ini sering menjuarai lomba nyanyi solo seperti itu ya. Nah, ini luar biasa sekali nih. Pendidikan, beasiswa, kemudian dengan hobi, mungkin ya menyanyi berarti menjadi salah satu hobi itu sangat balance. Nah, gimana sih mengatur atau memanage waktu, kemudian memanage segala sesuatunya, kegiatan antara kuliah, kemudian sebagai penerima beasiswa juga, kemudian menjalankan hobi juga, dan itu semuanya bisa dikatakan berhasil lah ya. Bagaimana nih Kak Mansur? Iya, memang cita-cita awal saya ketika memasuki kuliah di S1 adalah sukses akademik dan non-akademik gitu. Tapi tetap prioritas utama saya adalah mendahulukan pendidikan. Jadi saya melaksanakan kegiatan-kegiatan itu di luar jam kuliah. Tentu kuliah tetap menjadi prioritas utama saya. Terus saya mengikuti perlombaan-perlombaan kalau tidak bertabrakan dengan jadwal kuliah saya gitu kan. Ketika ada yang bertabrakan, saya merelakan saya tidak mengikuti perlombaan tersebut karena saya tetap harus kuliah gitu kan. Karena memang saya juga memiliki tanggung jawab dulu pada orang tua saya. Orang tua saya menyuruh saya datang ke kota yang jauh gitu kan untuk sekolah gitu kan, untuk kuliah. Dan kalau saya menyia-nyiakan waktu tersebut, tentu orang tua saya bakal merasa sedih gitu kan. Dan kayak kegiatan non akademik itu yang juara-juara itu menurut saya bonus gitu kan dari hobi saya yang saya salurkan. Apalagi di dunia kampus itu kan banyak banget nih wadah-wadah bagi kita nih pecinta seni gitu kan untuk bisa tampil, ada banyak acara dari UKM gitu kan. Jadi saya memanfaatkan hal tersebut untuk menyalurkan bakat saya gitu kan. Jadi nggak cuma nyanyi-nyanyi di rumah, tapi saya coba memberanikan diri untuk tampil di kampus juga gitu. Dan alhamdulillah kadang dapat, kadang nggak juga sih, nggak semuanya dapat gitu kan. Tapi itu tadi yang penting kita tetap menjalankannya dengan senang hati, kemudian menjalankannya dengan niat yang baik gitu kan. Hasilnya juga baik, alhamdulillah.
Alhamdulillah, berarti memang harus enjoy ya menjalankannya. Jadi Iya, enjoy the moment, iya, benar. oke. Nah, kalau kita kan nih kuliahnya di dalam negeri. Nah, kalau Kak Darmawansa nih kan sekarang sedang menempuh pendidikan di Taipei gitu, di Taiwan. Nah, gimana sih, ada suka dukanya nggak sih selama menjalankan studi di luar seperti itu? Kalau cerita double degree kemarin, sedikit sharing saja, karena kan saya dapat beasiswa BU, sedangkan double degree saya itu kan sebenarnya bukan beasiswa sih, tapi tidak mendapatkan allowance, jadi hanya di cover oleh tetap di cover oleh kampus di Taiwan. Jadi bisa dibayangkan teman-teman, saya datang ke Taiwan itu hanya mengandalkan beasiswa BU yang memang bisa hidup di Jogja, bukan untuk hidup di Taiwan, yang memang secara range living cost itu beda gitu, hampir 2-3 kali lipat. Jadi yang suka dukanya adalah ya saya harus bisa memanage, mengatur keuangan saya yang hanya benar-benar dari BU dengan hidup di Taiwan selama setahun kemarin ketika double degree. Itu sih suka dukanya ya manage. Tapi juga di sini kita bisa banyak kesempatan untuk part time work gitu. Jadi saya selama di Taiwan kemarin ketika menyelesaikan S2 yang double degree itu saya juga mengajar di 2 kampus yang berbeda. Saya mengajar bahasa Inggris di sana dan ya lumayan untuk supporting living cost selama S2 kemarin. Karena kalau dari BU memang hanya benar-benar untuk hidup di Jogja. Tapi saya pindah ke Taiwan dengan konsekuensi mandiri ya saya harus bisa survive sendiri. Oke, luar biasa ya perjuangannya berarti ya. Nah, ketiga narasumber kita ini kan semuanya penerima beasiswa. Bagaimana sih rasanya menjadi mahasiswa yang menerima beasiswa seperti itu? Apakah ada rasa-rasa yang berbeda seperti itu? Mungkin boleh diceritakan, dibagikan. Mungkin mulai dari Kak Dita dulu. Pertama, tidak bisa dipungkiri, pasti tersemat stigma eksklusif dari yang lain ya, bukan dari kami, dari yang lain. Sebetulnya itu bukan menjadi suatu hal yang bisa dibanggakan, stigma eksklusif tersebut, bukan awardee-nya ya, stigma eksklusif tersebut, tapi lebih menjadi beban ya. Dan untuk diri saya pribadi, beban tersebut saya ubah jadi motivasi bagaimana saya bisa menjadi awardee LPDP yang ya memang sesuai dengan stigma tersebut, membanggakan LPDP selaku lembaga penyedia dana saya kuliah lah, seperti itu. Oke, kalau dari Kak Mansur gimana perasaannya menjadi penerima beasiswa? Kalau perasaan tentu luar biasa bahagia, kemudian bangga juga gitu kan bisa menjadi salah satu awardee dari LPDP, karena saya yakin posisi yang saat ini saya dapatkan itu posisi yang orang lain inginkan juga gitu. Begitu banyak orang lain yang menginginkan berada di posisi saya. Jadi tentu saya syukuri, saya nikmati dan saya jalankan sebaik mungkin, dan tentunya kita juga tetap menjaga nama baik lembaga kita gitu kan dengan cara tetap di kelas tidak begitu sombong juga gitu kan, karena tentu ini hanya sekedar titipan dan amanah gitu yang harus kita jalankan. Jadi yang pasti excited banget sih dapat beasiswa LPDP gitu. Lanjut nih, kalau Kak Darmawansa gimana perasaannya? Bersyukur sekali. Kenapa bersyukur sekali? Karena background saya kan hanya guru gitu, dimana ya ketika kemudian saya harus hijrah dari Kalimantan ke Jogja untuk kuliah dan tidak perlu memikirkan biaya lagi, itu udah sangat meringankan sekali beban. Apalagi ketika kemudian saya ikut seleksi untuk double degree dari UNY ke Taiwan, itu juga dana pendidikan dari BU sangat membantu sekali untuk awal-awal keberangkatan saya ke Taiwan. Dan akhirnya ketika pun saya lulus sekarang, BU masih mensupport saya dalam sejumlah uang untuk sebagai anggapannya tuh kayak biaya lepas gitu. Apakah jadi dana lepas gitu. Jadi dana di mana kita gunakan apakah kita mau lanjut kuliah atau mau cari-cari kerja dulu. Nah, dana itu yang saya gunakan untuk persiapan lagi berkuliah sekarang. Jadi sangat bersyukur banget dari saya awal kuliah sampai selesai kuliah, BU tetap sangat care dari segi finansial. Oke, ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan gitu Kak selama
memperjuangkan beasiswa dari BU sampai double degree ini? Saya itu daftar BU 2 kali, Mbak. Kalau LPD gelombang pertama saya tidak diterima karena mungkin saya salah administrasi, harusnya saya masukkan beberapa dokumen tapi saya tidak memasukkan dan saya belajar dari situ. Terus gelombang kedua saya daftar lagi dan keterima, dan waktu masih pelintang nih apakah ketika saya dapat BU saya bisa ambil double degree ya, karena saya dengar teman-teman LPDP saya yang satu angkatan itu mereka tidak bisa ambil double degree karena dari LPDP sudah tidak boleh gitu. Jadi sedikit bingung saya, tapi saya kontak BU, mereka mengatakan boleh Mas ambil double degree, tetap harus menyelesaikan, tetap harus sebagai mahasiswa UNY gitu, bukan sebagai mahasiswa itu. Jadi karena mereka tetap akan mensupport saya dari karena saya mahasiswa UNY. Jadi kelebihan saya dapat BU adalah saya bisa double degree. Sedangkan teman-teman saya yang dapat beasiswa lain, sayanya tidak bisa, dan itu juga merupakan bagian dari ya bersyukur sih karena memberikan saya jalan ke Taiwan BU ini. Oke. Nah, kalau dari Kak Dita dan Kak Mansur nih, penerima beasiswa, adakah pengalaman paling berkesan jika memperjuangkan beasiswa LPDP ini? Mulai dari siapa ya? Kak Dita dulu deh. Betul tadi kata Mas Darmawan ya, LPDP itu sangat mengantisipasi adanya double keran, istilahnya double funding, itu sama sekali tidak ditolerir ya. Salah satu keunggulan BU yaitu mungkin kedepannya bisa sebagai pertimbangan kami untuk lanjut mungkin ya. BU aja, enggak, semuanya sama saja. Pengalaman paling berkesan selama memperjuangkan beasiswa ini adalah saya benar-benar tahu bahwa segala sesuatu yang butuh perjuangan lebih itu akan menghasilkan buah yang lebih manis juga. Saya itu satu cerita nggak apa yang Mbak sedikit kita dengerin. Sharing. Saat saya setelah lulus periode wisuda tahun 2017, pada bulan itu pas pendaftaran LPDP ditutup. 1 tahun saya melupakan mimpi saya untuk lanjut. Saya mencoba realistis menyelami dunia kerja, dunia profesional, jadi guru 1 tahun. Setelah itu akhirnya alhamdulillah diterima dan harus kurang lebih 1 bulan karena saya harus mengurus surat-surat. Domisili saya di Bantul, Kecamatan Bantul, tapi segala macam persuratan saya, Dukcapilnya ada di Kabupaten Sleman. Teman-teman yang di Jogja mungkin paham jaraknya ya antara Sleman dan Bantul. Saya kurang lebih 1 bulan di bulan Ramadan harus menyesuaikan jam pelajaran saya di kelas karena saya itu guru kelas bawah. Harus menyesuaikan jam dari kurang lebih 1 bulan. Lalu harus melobi kepala sekolah saya juga karena saat itu saya juga hitungannya masih terbilang baru, apakah diperbolehkan untuk mengambil izin studi kalau PNS itu tugas belajar ya istilahnya, karena saya swasta ya semacam itu. Jadi di situ benar-benar saya merasakan bahwa segala sesuatu jika Anda berkemauan untuk diribetkan, itu insya Allah kedepannya buah yang akan Anda nikmati itu juga sangat manis, tentunya dibarengi dengan rasa syukur dan juga berdoa, itu yang jelas. Oke, kalau dari Kak Mansur, gimana pengalaman berkesannya? Iya, pengalaman berkesan selama mendaftar beasiswa LPDP, saya selalu percaya bahwa pertolongan Allah itu tidak datang terlalu cepat, tidak juga terlambat gitu, tapi datangnya di saat yang tepat gitu. Nah, di tahun pertama saya mendaftar beasiswa LPDP, saat itu saya masih bekerja sebagai pendamping sosial di Kementerian Sosial di Sumberjaya, di Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Lampung Barat. Jadi saya mengurus izin seperti Mbak Dita mungkin yang harus mengurus izin dan lain sebagainya yang cukup banyak perizinannya gitu kan. Dan saya harus tes di Jakarta saat itu dan mendapatkan hasil yang tidak diharapkan gitu kan. Dan saya gagal di tahun pertama. Tapi tidak membuat saya patah semangat gitu. Saya mencoba lagi di tahun berikutnya karena kalau tidak salah di tahun 2019 itu jarak pendaftaran dari tahun sebelumnya itu cukup dekat gitu kan. Jadi TOEFL saya masih bisa dipakai gitu kan untuk daftar, kemudian masih persyaratan-persyaratan yang lain juga masih bisa digunakan. Dan saya yakin tidak ada hasil yang mengkhianati usaha saya gitu. Jadi
saya pindah lokasi tes ke Bandung nih untuk di tahun kedua gitu, karena saya tidak mau mengulang masa kelam saya di Jakarta gitu. Jadi saya coba daftar di Bandung dan pulang pergi Bandung gitu dari Lampung. Alhamdulillah Idul Adha inget banget abis sholat Id saya berangkat naik travel ke Bandung gitu kan langsung untuk mengikuti tes seleksi kompetisi berbasis komputer kalau nggak salah, dan alhamdulillah mengikuti seleksi wawancara juga dan sampai tahap akhir, dan alhamdulillah rencana Allah memang indah dan di tahun tersebut saya mendapatkan beasiswa. Jadi perjalanan yang luar biasa, tapi saya selalu menikmati setiap momennya. Oke, gitu. semuanya punya perjuangannya masing-masing berarti ya, perjuangan yang luar biasa.